Halo, shalom. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar adik-adik? Kabarnya pastinya sehat. Luar Luar biasa. biasa. Nah adik-adik, siapkan diri dulu, pakai baju yang rapi. Terus pakai baju yang rapi, terus jangan lupa mandi dulu. Oh iya, harus mandi ya Mbak ya. Iya. Terus jangan lupa untuk menyiapkan Alkitabnya juga. Siapkan persembahan juga ya adik-adik. Iya. Dan duduk rapi di depan HP atau TV ya. Oke, kita akan mulai sekolah minggu kita. Kita akan pujikan Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita mulai ibadah pada minggu ini, kita mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Yuk kita berdoa, yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu di minggu ini. Kiranya Engkau memberkati dari awal hingga akhirnya nanti. Dan berkatilah juga hati dan pikiran kami agar dapat mampu menerima setiap firman yang boleh ada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas nama Tuhan Yesus telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan dengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bu Nino. Silahkan Bu Nino. Mari Bu Nino. Terima kasih Mbak Galuh dan Bu Tina. Selamat pagi adik-adik semua. Nah, bagaimana kabar adik-adik ya? Bu Nino berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah, adik-adik, tema firman Tuhan hari ini diberi judul Membela yang Lemah. Yuk katakan bareng-bareng ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Membela yang lemah. Nah, sedangkan bacaan Alkitabnya diambil dari Kitab Ester 7 ayat 1 sampai 10 disambung dengan Kitab Ester 9 ayat 20 sampai 22. Nah, adik-adik atau kakak-kakak kelas besar tentunya sudah pada baca ya bacaan Alkitabnya tentang apa? Benar, tentang Ratu Ester. Nah, sekarang Bu Nino mau tanya nih, sambil mengingat-ingat sejarah bangsa Indonesia, coba sebutkan kakak-kakak yang kelas besar tentunya bisa ya pahlawan perempuan yang ada di Indonesia. Hayo, ada siapa saja? Ya, betul sekali. Ada Cut Nyadin, ada Kristina Marta Tiahahu, ada R.A. Kartini, ada siapa lagi ya? Ya, benar, Cut Mutia dan Dewi Sartika dan masih banyak lagi ya adik-adik ya. Ya. Nah, apa saja ya yang telah mereka lakukan? Kok mereka sampai disebut sebagai pahlawan? Apakah karena mereka adalah panglima perang? Tentu tidak ya adik-adik ya. Kali ini Bu Nino juga akan bercerita tentang seorang tokoh Alkitab yang juga disebut sebagai pahlawan. Karena apa? Karena membela kaum yang lemah.
Ada yang tahu ndak ya siapa ya? Nah, tentunya kalau kakak-kakak yang tadi sudah baca, tahu ya siapa yang dimaksud dengan pahlawan di tokoh Alkitab tadi? Ya, dia adalah perempuan cantik. Dia seorang Yahudi yang tinggal di Persia. Dia juga seorang yatim piatu, adik-adik, tidak punya papa, tidak punya mama. Siapa ya yang sudah tahu ya? Ya, benar adik-adik, namanya Ester. Siapa di sini yang namanya Ester ya? Ada tidak? Nah, untuk melihat lebih dekat tentang Ester, kita akan melihat video pendek tentang Ester sang pahlawan pemberani. Kita lihat sama-sama ya adik-adik ya. Selamat menyaksikan. Ester adalah Ratu Persia. Raja Ahasiweros, suami Ester, tidak tahu rahasia Ester. Ester itu orang Yahudi. Mordekai, sepupu Ester, bekerja di istana dan menjaganya. Haman, penasehat Ahasiweros, baru menerima penghargaan. Ia sangat bangga. Semua sujud pada Haman, kecuali Mordekai. Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi. Haman memberitahu Ahasiweros bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh. Ahasiweros setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordekai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Ester. Ubahlah rancangan Baginda Raja, pesan Mordekai. Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati, jawab Ester. Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan ratu, kata Mordekai. Ester dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasiweros kagum melihat kecantikan Ester dan memanggilnya masuk. Bisakah kita makan malam dengan Haman? Tanya Ester. Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Ia berencana menggantung Mordekai di situ. Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja. Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi, kata Ester pada Ahasiweros. Siapa yang tega berbuat begitu? Tanya sang raja. Si jahat Haman, seru Ester. Haman, pengawal, hukum mati dia.
Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat Ester, orang-orang Yahudi selamat. Mereka merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang. Nah, adik-adik, setelah adik-adik melihat video tadi, apakah adik-adik ada yang pengen menjadi seperti Ester ya? Wah, banyak banget ya yang angkat jari. Ya, enggak apa-apa. Oke, baiklah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bahwa menjadi pahlawan itu bukan berarti kita dapat menjadi panglima dan ikut perang bersenjata seperti yang adik-adik sering lihat di TV-TV itu ya. Bukan ya adik-adik ya, bukan hanya itu saja untuk menjadi pahlawan. Dan adik-adik juga tahu bahwa Ester dalam cerita Alkitab ini juga bisa disebut sebagai pahlawan meskipun dia tidak pernah berperang. Karena semangatnya untuk menolong teman-temannya yang pada saat itu sedang dalam kekuasaan Raja Ahasiveros ya adik-adik ya. Nah, kalau begitu berarti kita juga bisa dong disebut pahlawan. Bisa enggak ya? Ya, jawabnya harus bisa. Mengapa kita disebut pahlawan? Ayo, apa yang sudah kita lakukan sehingga kita disebut pahlawan? Ya, benar sekali adik-adik, kemampuan kita untuk menolong orang lain. Sekarang Bu Ninu tanya ini, apakah adik-adik pernah menolong teman atau menolong orang lain? Coba kalau adik-adik sudah pernah menolong, sebutkan adik-adik pernah menolong siapa saja. Pernah menolong papa atau mama, kakak atau adik, nenek atau kakek? Pernah ya tentunya ya adik-adik ya. Bu Ninu percaya bahwa adik-adik semua pasti sudah pernah menolong. Lalu kalau begitu sudah pernah, kira-kira bentuk pertolongan yang sudah adik-adik lakukan itu apa ya? Bisa misalnya membantu mama mencuci piring, membersihkan tempat tidur, menyapu, apalagi ya yang sudah pernah adik-adik lakukan. Banyak ya tentunya, terutama kakak-kakak yang kelas besar pasti juga sering membantu mama atau papa. Atau bisa juga ketika mama atau papa minta untuk dibelikan sesuatu. Kira-kira adik-adik mau enggak ya? Harus mau ya adik-adik ya. Ya, sekarang adik-adik sudah tahu kan bagaimana seharusnya menjadi seorang pahlawan. Pahlawan tidak harus mereka yang gugur dalam peperangan. Seperti cerita Ester tadi ya adik-adik, apa yang sudah dilakukan Ester ternyata bisa menyelamatkan orang-orang Yahudi dari kejahatan siapa? Iya, benar, kejahatan Haman. Adik-adik, melalui firman hari ini, mari kita belajar seperti Ester. Ester yang gemar menolong sesama, menolong teman-teman, menolong orang lain, menolong papa, mama, kakak, adik, kakek, nenek. Nah, menjadi pahlawan tidak harus dengan cara berperang ya adik-adik ya, tetapi dengan menolong teman, membela teman yang sedang kesusahan, membela teman yang lemah, itu sudah melakukan tindakan kepahlawanan. Adik-adik siap menjadi pahlawan? Oke, selamat menjadi pahlawan kecil, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, untuk aktivitasnya, sekarang kita siapkan dulu ya buku aktivitasnya.
pensil warna atau krayon, gunting, dan lem. Kita siapkan dulu. Nah, untuk adik-adik yang kelas kecil, nanti adik-adik akan mewarnai mahkota Ester sesuai dengan nomornya ya adik-adik ya. Itu sudah ada, misalnya nomor 1 kita kasih warna ungu, nomor 2 kita kasih warna merah, dan seterusnya. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, untuk adik-adik yang kelas besar diminta untuk menghubungkan angka-angka secara urut. Nah, nanti ketika angka-angka itu dihubungkan, maka akan menjadi sebuah gambar yang indah seperti ini, Ratu Ester. Tapi kalau adik-adik mau buat dua-duanya enggak apa-apa loh, silahkan ya, karena itu pekerjaannya, aktivitasnya mengasihkan. Nah, oke adik-adik, selamat beraktivitas ya. Tetap semangat mengikuti sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Dadah. Nah, adik-adik, kita tadi sudah dengar bahwa kita harus membela yang lemah. Contohnya apa ya Mbak Galuh ya? Contohnya pakai dengan hal-hal yang kecil aja. Yang hal kecil itu bisa menjadikan kita juga menjadi seorang pahlawan. Oh gitu. Iya, benar sekali. Kalau ada teman kita yang jatuh, kira-kira apa yang harus kulakukan ya Mbak Galuh ya? Kalau ada yang jatuh, ditolongin, diajak berdiri, ditanyain gimana, sakit enggak, kayak gitu. Itu sudah menjadi pahlawan. Jadi kita nggak perlu berperang ya? Nggak perlu juga. Dengan hal-hal kecil itu tadi, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, adik-adik, kita harus menjadi pahlawan dimanapun kita berada ya. Siap-siap. Ya. Nah, adik-adik, kita akan kumpulkan persembahan, siapkan persembahan, dan kita akan pujikan, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Senang ataupun susah bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah adik-adik, kita sudah kumpulkan persembahan, kita akan berdoa. Gak berasa ya Mbak Galuh ya, sudah di penghujung acara. Adik-adik jangan bosan ya untuk terus menyaksikan kita di sekolah minggu online. Nah kita akan berdoa, sikap doa yang baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memberkati dan menyertai sekolah minggu kami di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan Engkau memberkati untuk membesarkan kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami satu persatu. Terima kasih Tuhan untuk berkat kesehatan, berkat sukacita, dan segala sesuatu yang telah Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, untuk sekolah minggu hari ini kita udah selesai. Tapi jangan sedih ya, kita masih bisa bertemu lagi di sekolah minggu online di minggu-minggu selanjutnya. Dan untuk adik-adik juga selama di rumah, mengingatkan lagi untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Apa sih itu 5M? Memakai masker. Memakai masker, 1. Terus yang kedua? Menjaga jarak. Terus yang ketiga? Mencuci tangan. Mencuci tangan ya adik-adik ya. Terus yang keempat?
mengurangi mobilisasi. Ya, mobilitas. Dan yang terakhir, mengurangi kerumunan. Jadi adik-adik semua harus selalu menerapkan protokol kesehatan 5M itu tadi ya. Jangan lupa juga makan makanan yang bergizi ya adik-adik ya. Makan sayur ya. Yang banyak biar sehat. Ya, minum air putih yang banyak. Ya. Nah adik-adik, kita akan akhiri sekolah minggu pagi ini. Kita akan pujikan pahlawan kecil. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Terus jangan lupa share ke teman-teman lainnya agar kita bisa ikut ibadah bersama-sama. Ya, kita akan pujikan pahlawan kecil. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglima